Puji Tuhan, Shalom, selamat pagi. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita bersyukur pada pagi hari ini bahwa kehadiran Allah dalam hidup kita adalah merupakan harta yang sangat berharga, yang harus kita jaga, yang harus kita pelihara. Firman Tuhan saya ambil dalam 2 Timotius 1 ayatnya yang ke-14 berkata demikian. Peliharalah harta yang indah yang telah dipercayakannya kepada kita oleh Roh Kudus yang diam di dalam kita. Jikalau sesuatu yang dirawat, yang dipelihara, kita bandingkan dengan sesuatu yang tidak dirawat, tidak dipelihara, pasti ada perbedaan yang signifikan. Jikalaupun barang yang kita beli itu masih baru, tetapi barang itu tidak kita pelihara, seberapa mahal pun dia, pasti akan nampak cepat rusak, lusuh, bila dibandingkan dengan barang yang lama yang dipelihara dan dijaga. Bapak Ibu Saudara sekalian dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus, ketika kita membaca ayat ini dikatakan bahwa peliharalah harta yang indah. Ada satu ungkapan yang berkata demikian. Dalam hidup ini kadangkala ada hal-hal tertentu yang tidak bisa kita dapatkan atau belum kita dapatkan untuk kita miliki, untuk kita pakai, untuk kita gunakan. Tetapi biarlah kita memelihara apa yang sudah ada di tangan kita, apa yang menjadi milik kita. Amin. Jangan sampai kita hanya terfokus dengan sesuatu yang belum kita dapatkan, sehingga apa yang ada di dalam genggaman kita, di keluarga kita, dalam pribadi kita itu tidak kita rawat, itu tidak kita pelihara. Dari firman Tuhan yang sudah kita baca, Paulus mengingatkan kepada Timotius bahwa yang harus dipelihara, harta di sini dikatakan adalah harta yang indah. Kalau berbicara soal harta, harta itu bersifat apa? Harta itu bersifat berharga, harta itu merupakan bisa menjadi satu jaminan, dan harta itu bisa menjadi satu warisan. Warisan buat kita dan bisa juga warisan bagi keturunan kita. Itu sifat daripada harta. Dalam hidup ini orang akan menjadi bangga jika harta yang dia inginkan mungkin secara materi ada di dalam dirinya. Tetapi harta juga bisa berbicara tentang keluarga kita, tentang orang-orang yang ada di sekeliling kita, tentang pekerjaan kita, itu juga bisa dikatakan sebagai harta, anak-anak kita. Tetapi Paulus menekankan lebih kepada harta rohani. Dan firman Tuhan mengatakan bahwa harta ini adalah harta yang indah. Kenapa? Karena harta rohani akan membawa kita bukan untuk keuntungan ketika kita berada di bumi, tetapi harta rohani akan menuntun saya dan saudara sampai kepada kekekalan. Apa harta rohani yang dimaksud di sini? Peliharalah harta yang indah yang telah dipercayakannya kepada kita oleh Roh Kudus yang diam di dalam kita. Jadi harta rohani yang dimaksudkan oleh Paulus berbicara tentang iman di dalam kuasa Roh Kudus. Kalau kita punya iman itu karena ada tuntunan Roh Kudus yang menggerakkan kita, yang menguatkan kita, yang memastikan, memberikan keyakinan bahwa iman itu akan membuat kita kuat, Bapak Ibu Saudara sekalian. Di tengah keadaan dunia semakin mencekam, ada berita-berita yang membuat kita mungkin pusing kepala kita, kebutuhan yang menghimpit. Dengan apa saya dan saudara bisa kuat? Waktu kita memiliki iman kepercayaan dengan sungguh dan ada kuasa Roh Kudus yang meyakinkan kita bahwa ada Yesus yang dapat kita percaya, Yesus sebagai harta yang sangat berharga yang akan memelihara saya dan saudara. Mungkin kita berkata, yang saya miliki hanyalah segenggam roti saja. Apa yang bisa saya gunakan? Apa yang bisa memelihara hidup saya dengan roti segenggam saja? Tetapi Bapak Ibu Saudara sekalian, ketika harta yang kita punya nampaknya sedikit, tetapi ketika kita mau datang kepada Dia juru selamat kita, maka yang sedikit itu bisa memelihara saya dan saudara. Tergantung kepada siapa kita bawa yang sedikit itu. Yang banyak pun, jikalau itu kita lihat sebagai sesuatu yang sepele, sesuatu yang tidak bisa menguntungkan, pasti akibatnya pun merugikan diri kita sendiri. Tetapi firman Tuhan berkata, Paulus mengingatkan, peliharalah harta yang indah yang Tuhan sudah percayakan bagi saya dan saudara. Dalam tulisan ini memakai huruf besarnya besar. Berarti Yesus mempercayakan itu di dalam kita. Dan kalau saudara dan saya masih punya iman, masih hidup dalam tuntunan Roh Kudus, semua karena apa? Karena korban Kristus yang sekali Dia berkorban bagi kita untuk membenarkan kita dan oleh Roh-Nya yang membawa kita kepada Allah. Seperti yang dikatakan oleh 1 Petrus 3 ayatnya yang ke-18.
Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, bersyukurlah ketika Tuhan yang percayakan kita iman dan rohnya. Mari kita pelihara sama-sama. Mari kita meminta tuntunan Roh Kudus, karena Dia yang akan memampukan kita, mengilhami kita, membawa kita untuk mengambil satu keputusan yang benar dalam hidup ini. Sebab itu tidak percuma ketika kita mau percaya kepada Dia. Kemudian saudara bertanya, bagaimana cara saya merawat atau memelihara harta yang indah yang Tuhan sudah percayakan kepada kita? Ya lewat ini. Saudara mendengarkan firman Tuhan, saudara meresponi firman Tuhan, saudara membangun satu hubungan dengan Tuhan, maka berarti kita sedang memelihara harta yang indah. Di mana iman itu akan terus bertumbuh. Seperti yang firman Tuhan katakan, bagaimana cara kita untuk bisa memelihara dengan emosi kita yang kadang-kala tidak stabil, sikon kita yang naik turun dalam hidup ini. Bagaimana kita dapat memelihara harta yang terindah yang sudah Yesus percayakan ada dan hadir dalam hidup kita. Yohanes 14 ayat yang ke-12 berkata, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan, bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu, sebab aku pergi kepada Bapa. Jadi, saudaraku semua, untuk kita dapat memelihara terus harta yang indah, di sini dikatakan, percayalah kepada Yesus. Percayalah kepada pekerjaan yang sudah Dia buat, pekerjaan yang baik yang Tuhan sudah mulai. Dan Yesus sendiri berkata bahwa apa yang sudah Dia lakukan buat kita, apa yang sudah Dia kerjakan bagi dunia ini, ketika kita percaya kepada Dia, maka kita pun dapat melakukan jauh lebih besar dari apa yang sudah Kristus lakukan selama hidupnya di dalam muka bumi ini. Sekarang menjadi pertanyaan, masihkah kita percaya dan masihkah kita memelihara harta yang terindah, iman, Roh Kudus yang sudah Dia percayakan dalam hidup saya dan saudara? Biarlah firman Tuhan ini membangkitkan iman kita bahwa tidak rugi saudara. Tidak mungkin Tuhan tidak akan memelihara saya dan saudara ketika kita punya kerinduan. Tuhan, kami mau memelihara harta yang terindah yang sudah Tuhan percayakan. Engkau sudah memberikan kami iman dan Roh Kudus-Mu sudah memampukan kami untuk jalani hari-hari ini. Tuhan tidak pernah tinggalkan kita. Peliharalah apa yang sudah Tuhan percayakan bagi kita. Entah itu suami kita, istri kita, anak-anak kita, pekerjaan kita, dimanapun kita berada, kita mau memeliharanya dengan kemampuan yang berasal daripada kasih karunia Kristus. Puji Tuhan, tetap bersemangat, tetap yakin bahwa kita pun punya harta yang indah, sehingga kita tidak perlu iri dengan harta yang dimiliki oleh orang lain. Puji nama Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di surga, Engkau adalah harta yang terindah bagi kami. Iman yang sudah Engkau mulai dalam hidup kami itu adalah harta yang terindah. Ajar kami untuk terus percaya kepada kekuatan-Mu, karena harta yang kami miliki yang berasal daripadamu itu tidak dapat dicuri dari kami. Karena kami tahu Engkau juga akan melindungi kami daripada yang jahat, setiap umat-Mu. Engkau juga akan menyembuhkan yang sakit, yang mengalami keputusasaan, akan mengalami semangat yang dibangkitkan ketika meresponi kebenaran firman Tuhan. Bahkan bangsa kami Indonesia tetap ada dalam genggaman tangan Tuhan. Segala sesuatu yang direncanakan untuk pemilu biar Tuhan yang mengendalikan, supaya semuanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Gereja lokal kami tetap ada dalam genggaman tangan Tuhan. Bapak, Ibu Gembala, semua yang terlibat dalam pelayanan, semua jiwa-jiwa yang ada, Tuhan pelihara dengan kasih karunia-Mu. Dan kami tetap yakin bahwa kami punya harta yang indah yang Tuhan sudah percayakan dalam hidup kami untuk kami pelihara. Terima kasih Bapa di surga, dalam nama Yesus. Haleluya. Amin.